Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint dari kelompok 14 yang beranggotakan Fadil Muammar saya sendiri, Fahru Jaini, GM Ridho Maulana, M Iqbal Sahida, Siti Adila Soleha. Di sini kami akan membahas tentang wirausaha makaroni pedas. Latar belakangnya, dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang-orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa ini, banyak makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Mayoritas masyarakat menginginkan makanan yang rasanya enak dan murah, tanpa memperdulikan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Sehingga salah satu makanan ringan yang cocok dikonsumsi untuk waktu yang santai sekaligus cukup istimewa salah satunya adalah makaroni pedas. Keberadaan makanan ringan makaroni pedas sebagai salah satu makanan ringan yang enak dan nikmat ini memang layak dikembangkan sebagai usaha alternatif. Manfaat usahanya, dalam segi manfaat ekonominya, usaha makaroni pedas ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar, dan kami juga menawarkan jasa COD atau cash on delivery untuk masyarakat di sekitar kota Banjarbaru dan Martapura, sehingga memudahkan bagi pelanggan jika ingin mengordernya. Dalam segi manfaat sosial bagi pemilik, dengan melihat peluang ini diharapkan usaha ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar lewat penjualan yang stabil setiap harinya. Dan bagi masyarakatnya, dengan adanya makaroni pedas ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan ringan mereka dan menambah lapangan pekerjaan. Visi, misi, dan tujuan usaha ini yaitu adalah visinya menjadikan makaroni pedas sebagai makanan ringan yang digemari semua kalangan masyarakat di Indonesia. Misinya memberikan kualitas yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, membuat makaroni pedas dengan berbagai level mulai dari level 1 hingga level 5. Yang terakhir, memasarkan makaroni pedas kepada seluruh kalangan masyarakat mulai dari teman terdekat. Tujuan usaha, yang pertama memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, menambah pengalaman kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, menambahkan pengalaman ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang keempat, mewujudkan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kualitas diri dalam berwirausaha. Analisis peluang usaha. Yang pertama itu ada analisis SWOT. Setiap kegiatan untuk memulai usaha, maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengukur kemampuan terhadap lingkungan dan pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Analisis SWOT itu terdiri dari yang artinya strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threat atau threat, ancaman. Dan untuk rencana usaha, itu ada rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar dan pemasaran itu ada 3, yaitu target pasar, pesaing, dan saran pembeli. Untuk strategi pemasaran itu ada 2, yaitu dari mulut ke mulut atau pemberitahuan lewat media sosial Instagram. Produk dan proses pembuatan. Proses pembuatan untuk membuat makaroni, proses dan bahan produksinya sebagai berikut. Untuk bahannya yaitu 1 kg makaroni spiral atau keong, 2 liter minyak goreng, penggurih atau penyedap rasa, dan cabai giling yang sudah dihaluskan pastinya. Cara membuatnya yaitu goreng makaroni yang telah disiapkan sampai warna kecoklatan, kemudian tiriskan, dan kemudian makaroni yang sudah digoreng dan ditiriskan diberi bumbu penggurih atau penyedap rasa hingga rata. Setelah bumbu penggurih atau penyedap rasa teraduk rata, berikan cabai giling sesuai level pedas dari makaroni. Aduk hingga rata. Jika sudah, makaroni siap dikemas. Perhitungan modal dan harga jual.
Untuk jangka panjang, di sini kami jangka panjang itu dengan biaya kompor ya seharga 200.000, gas 3 kg satunya adalah 25.000 1 kilonya. Oh maaf, maksud saya satunya. Dan untuk katel itu 35.000 per piece-nya, spatula satunya 15.000, toplesnya 2 piece-nya 50.000 dan lap tangannya 2 piece-nya 20.000, sehingga kalau misalnya ditotalkan itu menjadi 345.000 rupiah. Untuk jangka pendeknya, estimatis penggunaan bahan baku untuk 50 piece makaroni pedas. Jadi untuk yang harga di sini itu digunakan untuk 50 makaroni pedas. Yang pertama itu makaroninya 10 kg, 1 kilo itu 150.000 harganya. Untuk cabai 1 kilonya 50.000, penyedap rasa gurih 8 bungkus itu seharga 28.000, dan kemasan plastik 50 piece itu ada 17.000. Sehingga kalau misalnya ditotalkan itu adalah harganya 245.000. Sehingga total modal awal yaitu adalah gabungan dari jangka panjang dengan jangka pendek 345.000 ditambah 195.000 adalah 540.000. Selanjutnya analisis selabar rugi. Harga jual makaroni yaitu 10.000 per piece. Pendapatan penjual itu adalah 10.000 dikali 50 piece sehingga 500.000. Harga pokok penjual adalah untuk jangka tadi itu 245.000, sehingga kalau misalnya dikurangkan laba kotor per hari dapat 255.000. Biaya penjualan, biaya transportasi 30.000, biaya label per piece-nya per 50 piece produk adalah 30.000, biaya lainnya adalah 20.000, sehingga untuk kalau misalnya dijumlahkan seharganya 80.000. Untuk laba bersih per harinya itu dapat 175.000. Laba bersih per bulan 175.000 dikali 30 hari sehingga mendapatkan 5.250.000. Perhitungan margin keuntungan itu 175.000 dibagi 500.000 dikali 100%, sehingga perhitungan margin keuntungannya dapat 35%. Perkiraan kembali modal mulai laba dari hari keempat saat laba mencapai 700.000. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa agar produk yang kita pasarkan dapat diterima oleh semua kalangan, maka kita harus membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga terjangkau. Yang kedua, membuat produk lebih cepat dan lebih murah. Yang ketiga, memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Untuk sarannya, disarankan bagi mahasiswa yang nantinya akan memulai berwirausaha untuk memperhatikan segala aspek yang berpengaruh terhadap daya jual atau suatu produk. Seorang wirausaha memang perlu untuk menghadapi sebuah risiko, karena pada proses risiko itu sendiri nantinya akan membawa sesuatu yang besar dan juga semangat. Kerja keras, ulet, serta tidak putus asa, sikap yang sangat dibutuhkan oleh wirausaha agar lebih terus berkarya dengan usaha yang dijalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.